Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Bu pengawas datang nih. Kesempatan nih saya nih Bu ya. Boleh Oh, nggak kira-kira nih Bu, saya minta tolong nih Bu. oh iya Pak Madin, ada apa itu Pak Madin? Ini Bu, di kelas saya ini sering ada permasalahan-permasalahan yang saya ingin mau minta lah bantuan Ibu. Bimbinglah saya cari solusinya gitu loh Bu. Oh begitu, oke lah. Sekarang sebelum kita mulai berbincang-bincang nih ya Pak Madin ya, bagaimana perasaan Pak Madin ini hari ini? Perasaan saya nih kacau balau nih Bu, karena kelas saya nih sepertinya tidak kondusif ya. Saat pembelajaran anak-anak ada yang keluar, terus sebelum mulai pembelajaran anak-anak juga ada yang belum masuk. Jadi saya bingung nih, apa sih masalah-masalah ini, kenapa sih seperti ini terus gitu Bu. Nah Bu, jadi enaknya kita di labor ya Bu, lebih enak kita berceritanya situ. Oh boleh Pak Madin, saya hargai sekali nih kejujuran Pak Madin ini. Baik Pak Madin, ayo. Ayo, oke. Sini ruangannya Bu, Oke ruangan Pak, labor nih oh lebih baik. nyaman. Oke Pak. Oke. Nah sekarang coba Pak Madin, apa tujuan Pak Madin yang ingin capai sekarang ini? Gini Bu, kan di kelas saya nih kan siswanya nih saat pelajaran nih banyak keluar Bu ya, sering dia keluar, izin kadang 2 orang keluar, nanti ada lagi yang keluar. Nah juga ada juga yang keluar sebelum masuk kelas, dia udah 15 menit belum masuk juga. Oh Ini begitu. permasalahan yang saya inginkan. Jadi saya ingin anak-anak nantinya di kelas saya tuh tidak banyak lagi yang keluar seperti ini Bu Ina. Berarti itu tujuan akhir yang ingin Pak Madin capai nanti ya? Iya Bu, betul. Iya. Jadi sekarang ukuran keberhasilan yang ingin Pak Madin capai itu seberapa? Kalau menurut saya ini ya, kalau berarti kalau sudah berhasil nanti di kelas nih tidak ada lagi siswa yang sering izin, gitu kan Bu? Iya. Juga misalkan kalau udah ada bel berbunyi, siswa langsung masuk kelas, tidak ada lagi yang siswa yang di kantin 15 menit dia masih di kantin, padahal bel 15 menit udah bunyi tapi dia masih di kantin, seperti itu Bu. Maunya saya seperti itu nantinya di kelas saya ya. Baik Pak Madin ya. Kalau saya boleh tahu, apa kira-kira yang membuat siswa Bapak itu sering keluar itu Pak? Sepertinya Bu Ina, waktu saya mengajar itu kayaknya tidak menarik pembelajaran yang saya berikan ke siswa. Saya perhatikan seperti itu. Ada kemarin itu waktu saya pelajaran dengan media yang lebih menarik, anak-anak tidak ada yang keluar, tidak izin dia, tidak banyak yang izin seperti itu Bu. Jadi menurut saya itulah permasalahan yang pokoknya. Anak-anak kayaknya tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan, tidak menarik gitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Terus bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut Pak? Saya sih sejujurnya bingung nih Bu Ina. Mungkin dengan mencari Bu Ina ya, mencarikan materi-materi atau media yang menarik perhatian mereka sehingga mereka lebih senang melihat dulu daripada izin, nanti ketinggalan seperti itu. Mungkin itulah mencari media atau mempersiapkan media dan materi yang lebih menarik di kelas saat pembelajaran seperti itu. Mungkin yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang mungkin ya Pak ya, mungkin dengan IT mungkin ya Pak ya, jadi lebih menarik dulu perhatiannya, materinya mungkin menyusul gitu ya Pak ya. Baiklah Pak. Iya betul. Ayolah kalau begitu marilah sama-sama kita mencari solusinya ya Pak ya, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan yang Pak Madin hadapi ini. Iya betul Bu Ina. Nah kemudian sekarang coba, apa rencana yang akan Pak Madin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya saya Bu, gini ya Bu ya,
mungkin saya mempersiapkan dulu materi yang menarik kan mungkin, atau berupa tulisan-tulisan yang menarik seperti itu kan. Juga media kan lebih anak-anak kayaknya zaman sekarang tuh pakai animasi ya kan Bu? Iya Pak, betul. Nah mungkin saya akan siapkan video yang lebih menarik perhatian mereka sehingga anak-anak mungkin tidak pengen ketinggalan, mungkin diputar nih, jadi mereka melihat dulu, nggak mau meninggalkan kelas seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak, jadi kita harus mengikuti memang ya Pak ya, apa yang lebih cenderung disukai oleh anak-anak ini ya Pak ya. Iya, ya seperti itulah Bu Ina. Saya juga terima kasih Bu Ina ini sudah memberikan membuka cakrawala saya sehingga saya mau punya solusi Bu Ina. Iya ya Pak ya. Kemudian strategi yang akan Bapak gunakan tuh seperti apa Pak? Strateginya ya apa ya kira-kira? Mungkin tadi mempersiapkan materi, terus meminta meminta masukan dari rekan guru, dari murid, sejenis refleksi lah ya Bu, seperti itu. Sehingga nanti di pembelajaran saya siapkan nanti mudah-mudahan diharapkan memang anak-anak itu tenang gitu Bu. Oh itu, baik Pak, itu memang langkah-langkah yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Langkah-langkah yang sangat baik itu yang akan Bapak ambil. Siap. Sekarang mari apa ya Pak, komitmen apa yang akan Bapak ambil gitu untuk mengatasi masalah ini? Saya berkomitmen akan melakukan kegiatan ini, rencana yang saya sudah buat, dan saya juga minta masukan dari rekan-rekan guru, juga dari siswa. Juga saya minta masukan lah dari ibu ya, kalau gitu. Untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Baik Pak, siap. Dan siapa saja yang akan terlibat dalam komitmen Bapak ini nantinya? Ya, yang akan terlibat nih ya saya sendiri ya Bu ya. Selanjutnya mungkin di kelas ada kelas 6 ini kan ada 3 rombel, mungkin saya minta bantu sama kawan-kawan ini untuk memberikan masukan-masukan atau kritik-kritikan yang membangun. Juga saya juga minta dari siswa keterlibatan aktif. Ya ini sangat penting sebenarnya Bu, keterlibatan aktif siswa di pembelajaran gitu Bu. Oke, terima kasih sekali lah Ibu sudah memberikan solusi seperti ini. Saya jadi lega perasaan saya. Iya Pak, sama-sama ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana tindak lanjut dari komitmen yang sudah Bapak buat ini nantinya Pak ya? Saya akan melakukan solusi-solusi alternatif yang sudah saya bicarakan nanti, rencana-rencana saya akan lakukan dengan baik. Saya akan merencanakannya dengan teliti, dan mungkin secepatnya saya akan lakukan mungkin 2 hari lagi. Nanti ke depannya saya akan mungkin nanti malam saya akan mempersiapkan media yang menarik tuh Bu Ina. Oh begitu ya Pak ya, baiklah Pak. Memang perbincangan ini sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, sangat luar biasa menurut saya. Dan saya harapkan nanti Bapak dapat melaksanakan apa yang sudah Bapak komitmenkan dan rencanakan tadi, supaya nanti anak-anak di kelas Bapak bisa lebih tertarik lagi dalam pelajaran ya Pak ya. Oh, iya Bu Ina, terima kasih banyak Ibu Ina sudah memberikan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi. Juga saya menghargai masukan-masukan yang telah Bu Ina berikan. Terima kasih ya Bu Ina ya. Oh baik ya Pak Madin. Nah, kalau tidak ada lagi, masih ada yang ingin dibicarakan Pak Madin? Sepertinya cukup Bu. Nanti mungkin Ibu datang lagi, saya ada masalah lagi. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya Bu ya. Oh begitu, baik Pak Madin, siap Pak Madin ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, saya pamit dulu nih Pak Madin. Masih mau menuju ke sekolah yang lain. Oke, terima kasih Bu Ina. Baik Pak Madin. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak?
Alhamdulillah baik. Bu Ina apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Pak. Pak, apakah Bapak ada waktu? Tentu saja. Ada hal apa nih Bu Ina? Oh, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia menerima saya dan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, Pak? Oke, tentu saja lah Bu Ina. Apa yang Bu Ina harapkan setelah berbincang-bincang dengan saya nantinya? Iya, gini Pak, saya ingin nantinya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Oke, begitu. Semoga nanti saya bisa berbagi dengan Bu Ina. Kalau boleh saya tahu nih, apa permasalahan yang sedang Bu Ina hadapi? Iya Pak, permasalahannya biasa Pak yang saya hadapi di dalam kelas Pak terhadap murid-murid saya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa tuh ya Bu Ina? HP di mana Bang? Begini Pak, di dalam kelas saya sekarang ini ada beberapa orang siswa yang mengalami kesulitan belajar Pak. Oh begitu. Kalau boleh tahu kira-kira apa penyebab dari munculnya hal tersebut? Mengapa mengalami kesulitan dalam belajar ini? Iya Pak, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa saya ini mengalami kesulitan di dalam memahami pelajaran yang saya berikan Pak. Oke, jadi ada beberapa faktor ya Bu Ina ya. Iya Pak. Bu Ina kira-kira faktor apa saja sih yang terjadi ini sehingga masalah ini terjadi? Iya Pak, setelah saya coba cari tahu Pak, ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau saya perhatikan itu masih kurangnya perhatian dari orang tua untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Kemudian ada juga ini Pak, masih adanya siswa saya ini yang masih kurang lancar dalam membaca Pak. Kemudian yang ketiga memang daya serap siswa saya ini memang masih lemah Pak. Oke, oh begitu ya Bu Ina. Jadi dari beberapa faktor tadi, besar harapan Bu Ina terhadap siswa tersebut dalam menerima pembelajaran. Iya kan Bu Ina? Iya Pak. Harapan saya ya Pak, setiap pembelajaran ini yang saya lakukan, setiap siswa itu dapat memahami dan mereka tidak hanya diam aja di dalam kelas Pak. Jadi apapun pelajaran yang sedang kami laksanakan, anak-anak ini dapat semuanya memahami pelajaran tersebut. Itu harapan saya Pak. Iya ya Bu ya, paling tidak kan siswa bisa merespon atau menanyakan atau pertanyaan dari Bu Ina mereka bisa menjawab. Seperti iya, itu kira-kira mungkin ya Bu? Iya Pak, betul Pak. Baiklah Bu Ina, setelah Bu Ina mengetahui penyebab permasalahan ini, rencana apa yang akan Ibu Ina lakukan atau langkah apa yang akan Ibu Ina ambil untuk mengatasi permasalahan di kelas ini? Oh iya Pak, setelah saya pikir-pikir Pak, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan berkomunikasi dulu dengan orang tua dan meminta kepada orang tua tersebut untuk memperhatikan anak-anak dan meminta juga kepada orang tua untuk bisa membantu anak belajar di rumah. Dan bagi anak yang kurang lancar membaca itu Pak, saya akan memberikan bimbingan khusus kepada anak tersebut Pak. Oke, baiklah Bu Ina, itu rencana yang bagus menurut saya, di mana Bu Ina akan mengkomunikasikan ke orang tua dan akan terjun membimbing anak-anak tersebut. Nah, untuk anak yang belum bisa membaca, ini bimbingan seperti apa ya Bu Ina yang Bu Ina lakukan nanti? Iya Pak, rencananya bimbingan yang akan saya berikan untuk anak yang belum bisa membaca ini
rencananya saya akan meminta anak tersebut datang 1 jam lebih cepat dari biasanya, Pak, datang ke sekolah, sehingga sebelum jam masuk saya bisa melatih atau membimbingnya untuk membaca dulu di kantor begitu, Pak. Oh, jadi Bu Ina suruh siswanya meminta siswanya datang lebih dulu. Jadi Ibu Ina kan terus membimbingnya sampai anak tersebut lancar membaca ya Bu ya? Iya Pak. Kapan Ibu Ina akan mulai bimbingan tersebut kira-kira Bu Ina? Rencananya saya akan memulai secepatnya ya Pak. Insya Allah Senin depan, Senin ini akan saya laksanakan Pak. Dan saya akan membuat jadwal untuk anak tersebut 3 kali dalam seminggu Pak. Jadi dia juga tidak merasa bosan nantinya. Kalau saya buat setiap hari nanti dia juga merasa bosan dan mulai jenuh. Jadi saya rencananya akan buat 3 kali dalam seminggu aja Pak, begitu. Betul. Bagus sekali tuh ide Bu Ina ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah yang akan Ibu terapkan ini? Oh ya Pak, tentunya nanti saya akan melaksanakannya secara terus-menerus dan konsisten ya Pak, sampai anak saya tersebut bisa lancar membaca. Oke, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Iya, yang pertama itu tentunya orang tua siswa ya Pak, karena dituntut orang tua siswa ini untuk bisa selalu konsisten mengantarkan anaknya datang lebih cepat 1 jam tadi Pak, selama 3 kali dalam seminggu. Itu memang butuh kerjasama dengan orang tua. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan tentunya dengan rekan sejawat juga Pak. Oke, saling kerjasama atau kolaborasi ya Bu Ina ya? Iya Pak. Oh, iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi Pak dengan orang tua dan menjaga komitmen agar sama-sama memberikan bimbingan kepada anak-anak kita tersebut. Oke, bagus sekali lah Bu Ina, rencana Bu Ina berarti untuk kedepannya agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik, Ibu akan selalu menjalin komunikasi dengan orang tua. Ya, iya, memberikannya bimbingan pada siswa yang membutuhkan. Iya Pak. Baiklah Bu Ina, perbincangan ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Ina sekarang? Iya Pak, alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Bapak, perasaan saya menjadi lebih lega karena dapat masukan-masukan juga dari Bapak dan saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oke, alhamdulillah. Saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa dan saya harap Bu Ina dapat melaksanakan apa yang telah Bu Ina rencanakan dengan baik. Iya Pak, insya Allah. Baiklah Bu Ina, kira-kira ada hal lain yang mau dibicarakan selanjutnya Bu Ina? Saya rasa sudah cukup Pak, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Sama-sama Bu Ina, kalau begitu saya mohon diri dulu ya Bu Ina ya. Terima kasih sama-sama juga. Iya baik Pak, terima kasih.